NBA 2K bisa dibilang sebagai game basket paling populer, mengalahkan saingan-saingannya seperti NBA Jam dan NBA Live. Dari generasi manapun, hampir semua fans basket atau bahkan yang bukan pun pernah memainkan game ini. Namun ternyata di balik game basket paling populer ini, ternyata ada kutukan di baliknya, yaitu pada bagian cover NBA 2K. Di bagian cover pasti kalian menemukan ada satu pemain yang dipajang, dan pastinya pemain tersebut adalah pemain bintang. Namun di balik itu, terdapat kutukan bahwa siapapun pemain yang berada di cover NBA 2K tersebut, beberapa waktu kemudian akan mengalami musibah, cedera parah, bahkan karirnya hancur. Tapi sebenarnya, apakah hal ini adalah fakta atau cuma mitos dan kebetulan saja? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Sejarah Kutukan Cover NBA 2K. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus mengetahui sejarah pemain-pemain yang menjadi cover dari game NBA 2K ini dari awal. Dan NBA 2K dirilis 1 tahun sebelum nama dari NBA 2K tersebut. Jadi misalnya NBA 2K12 dirilis pada 2011, NBA 2K13 dirilis pada 2012, dan seterusnya. Game NBA 2K ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999, bernama NBA 2K, dan di covernya terdapat Allen Iverson. Iverson menjadi cover NBA 2K selama 4 tahun beruntun, hingga NBA 2K4. Namun justru karirnya menanjak saat menjadi cover NBA 2K, di mana ia menjadi MVP pada 2001 dan sempat melaju ke final. Cover NBA 2K5 yang keluar pada 2004 menampilkan Ben Wallace, bintang Detroit Pistons yang baru saja membawa Pistons juara NBA pada 2004. Ia sempat terkait kasus Malice at the Palace, pertengkaran paling mengerikan dalam sejarah NBA. Untungnya ia hanya disuspend 6 game saja, dan membawa Pistons ke final lagi pada 2005. NBA 2K6 dan NBA 2K7 yang menampilkan Shaq di cover awalnya juga tidak masalah, di mana ia menjadi juara NBA pada 2006. Namun di NBA 2K7 lah, tanda-tanda kutukan cover NBA 2K mulai terlihat. NBA 2K7 keluar pada 2006, ketika Shaq baru saja juara. Namun di musim berikutnya, Shaq terkena cedera lutut yang membuatnya banyak menepi saat regular season dan harus operasi. Heat dan Shaq masih bisa masuk ke playoff, namun mereka diswep 4-0 oleh Bulls di ronde pertama. Ini adalah kali pertama Shaq tidak bisa melaju ke ronde kedua sejak 13 tahun sebelumnya. Chemistry dari tim Heat pun hancur sejak ini. Shaq pun mencatatkan rataan bermain terburuk pada musim 2007-2008 hingga ia dikeluarkan dari Heat. NBA 2K8 menampilkan Chris Paul di cover, yang tidak ada masalah sama sekali. Kutukan kedua terjadi pada NBA 2K9. Kevin Garnett yang berada di cover NBA 2K9 baru saja memenangkan gelar juara pertamanya di Celtics. Namun ketika ia bermain di musim selanjutnya 2008-2009, di tengah-tengah musim ia terkena cedera lutut. Ia sempat kembali, namun lututnya makin parah hingga ia harus menepi sampai akhir musim dan melakukan operasi. Celtics yang ditinggalkannya masih dapat melaju ke playoff, namun dikalahkan oleh Magic yang melaju ke final. Kobe Bryant yang terdapat di cover NBA 2K10 juga tidak apa-apa. Malahan ia menjadi back-to-back champion setelah menjadi cover NBA 2K10. Untuk NBA 2K11 dan 2K12 kita tidak usah bahas, karena Michael Jordan yang menjadi cover 2 seri game tersebut, dan ia sudah tidak bermain. NBA 2K13 menampilkan 3 superstar sekaligus, Rose, KD, dan Griffin. Ini adalah pertama kalinya rentetan kutukan cover NBA 2K dimulai. Tentu Griffin dan KD tidak apa-apa saat ini, namun Derrick Rose lah yang terkena getahnya. Bahkan sebelum NBA merilis game NBA 2K13 secara resmi, Rose sudah mendapatkan cedera ACL yang membuat karirnya tidak bisa kembali seperti dulu lagi pada playoff 2012. Bahkan ia masih struggling sekarang dengan cederanya itu. Tentu Rose dijadikan cover karena 2 tahun sebelum game ini dikeluarkan, Rose sudah menjadi MVP NBA, mencatatkan rekor sebagai MVP termuda dalam sejarah NBA di usia 22 tahun 191 hari. Lanjut ke NBA 2K14. NBA 2K14 menampilkan LeBron James Miami Heat di cover. Sebelum ia menjadi cover di seri game tersebut, ia baru saja memiliki musim yang sangat hebat. Menjadi MVP regular season 2013 dan juga menjadi back-to-back champion pada 2013. Namun setelah ia menjadi cover NBA 2K14, keadaan berubah drastis. Rataannya memang tidak menurun saat regular season, bahkan meningkat. Namun ia tidak menjadi MVP. Ia berhasil melaju ke final lagi bertemu lawan yang sama, yaitu Spurs. Namun di final lah kesialan mulai terjadi. Saat di game pertama,
pendingin ruangan dari kandang Spurs rusak. Hal ini menyebabkan arena menjadi panas dan membuat LeBron mengalami kram. Ia harus menepi pada kuarter keempat dan membuat Heat kalah di game pertama. Dan hingga akhir seri, Heat pun dikalahkan 4-1 dan tidak berhasil juara lagi. Ia pun merasa waktunya di Miami sudah habis dan ia harus pergi. Tak lama kemudian, LeBron pun memutuskan untuk pindah ke Cavaliers, 1 tahun setelah NBA 2K14 dirilis. NBA 2K15 menampilkan Kevin Durant. Pada saat game ini keluar pada akhir 2014, Durant menjadi MVP NBA 2013-2014 dengan rataan 32 poin per game, tertinggi di liga. Namun setelah game NBA 2K14 dirilis, kutukan mulai terjadi. Ia banyak sekali terkena cedera, mulai dari ankle, Jones fracture, telapak kaki, hingga ia hanya bermain 27 game saja dari total 82 game pada musim 2014-2015. Durant pun harus operasi dan menepi hingga akhir musim. NBA 2K16 menampilkan Anthony Davis, Stephen Curry, dan James Harden. 3 pemain ini memang sangat gemilang di musim sebelumnya, di mana Davis menjadi bintang muda yang membawa Pelicans kembali ke playoff, Harden membawa Rockets ke final wilayah barat, dan Curry tentu selain menjadi MVP 2015, juga membawa Warriors juara. Namun kutukan terjadi pada 3 pemain ini di musim selanjutnya, setelah NBA 2K16 keluar. Pada musim 2015-2016, Davis dan Pelicans tidak masuk playoff. Harden dan Rockets pun dikalahkan pada ronde pertama playoff. Dan Curry tentu, yang sudah susah-susah menjadi MVP lagi, membawa Warriors memiliki rekor terbaik dalam sejarah yaitu 73-9, harus di comeback di final NBA dan kalah. Paul George menjadi cover dari NBA 2K17. Sebelum menjadi cover, ia memang memiliki performa yang sangat hebat. Musim 2015-2016 adalah musim pertamanya kembali dari cedera parahnya saat membela USA 2014. Banyak orang yang ragu dengan dirinya, namun ia berhasil mematahkan keraguan tersebut dan malah makin hebat dengan rataan 23,1 poin per game, tertinggi dalam karirnya dan lebih tinggi dari sebelum cedera. Namun kutukan kembali terjadi. Setelah game NBA 2K17 keluar, pada musim 2016-2017, rataan George memang masih hebat. Namun ia dibuat muak dengan Pacers yang lagi-lagi kalah di ronde pertama. Ia sudah putus asa dengan tim pertamanya tersebut dan meminta keluar. Dan akhirnya ia pun pindah ke Oklahoma City Thunder 1 tahun setelah game NBA 2K17 dikeluarkan. Yang lebih parah lagi, selama di OKC Thunder, ia juga tidak pernah melaju lebih dari ronde pertama selama 2 musim beruntun, hingga ia pindah lagi ke Clippers. NBA 2K18 menampilkan Kyrie Irving di cover. Dan masih saja, kutukan kembali terjadi. Irving menjadi All-Star pada 2017 di Cavaliers, sebelum NBA 2K18 dikeluarkan. Namun saat di playoff, Cavs dikalahkan di final oleh Warriors yang jauh lebih perkasa. Di titik ini, Irving sudah frustasi, ditambah dengan banyak orang yang mengatakan bahwa ia hanyalah kacung LeBron. Ia pun meminta keluar karena hubungannya dengan LeBron sudah retak, dan akhirnya ia berpindah ke Celtics. Namun malang, musim pertamanya di Celtics, ia terkena cedera dan harus melewatkan playoff. NBA 2K19 versi ulang tahun ke-20 NBA menampilkan LeBron James di cover. Dan lagi-lagi kutukan terjadi. Sebelumnya, NBA telah mengumumkan bahwa LeBron akan ada di cover NBA 2K19 yang akan keluar pada 11 September 2018. Namun tak lama kemudian, LeBron dikalahkan 4-0 oleh Warriors di final. Salah satunya karena kesalahan konyol J.R. Smith. Ia pun putus asa dan karena ia sudah menepati janji juara ke tim kelahirannya, ia pun pergi ke Lakers terlebih dahulu, bahkan sebelum game NBA 2K19 resmi dirilis. NBA 2K20 menampilkan Davis Lakers di cover. Sebenarnya kutukan menyerang lagi di seri ini. Setelah diumumkan bahwa ia akan menjadi cover NBA 2K20, timnya malah memburuk, tidak masuk playoff, hingga Davis tidak mau bermain dan ngebat keluar. Dan benar saja, Davis pun pindah ke Lakers sebelum game NBA 2K20 dikeluarkan. Seolah-olah kepindahan Davis ke Lakers ini sudah disengaja oleh NBA. NBA 2K21 menampilkan Damian Lillard dan Zion Williamson. Game seri ini memang keluar pada 2020, dan pada musim 2020-2021, kedua pemain ini memang meledak dalam menjadi All-Star. Namun di musim ini, kedua pemain tersebut menghilang. Zion tidak bermain sama sekali di musim ini, Lillard hanya bermain di awal musim dengan performa terburuk dalam karirnya, dan ia pun terkena cedera dan harus menepi hingga akhir musim. Dan untuk NBA 2K22,
Luka Doncic menjadi cover. Hingga sekarang, Doncic mematahkan kutukan ini, di mana ia berhasil membawa Mavs ke final wilayah barat. Namun siapa yang tahu dalam beberapa waktu ke depan, Doncic terkena kutukan cover NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.